Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisartiani dengan NIM E2010-802. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program MBKM Unida Unsur. Dan di sini saya akan mereview pertemuan 13 Hukum Administrasi Negara pada Kamis 16 Desember 2021, yaitu mengenai tata usaha negara, ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif, fungsi dan aktivitas negara. Sifat norma hukum keputusan adalah individual, konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum, meliputi 1. Norma hukum abstrak, misalnya undang-undang. Yang kedua yaitu norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. 3. Norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu sendiri. Dan yang keempat itu norma individual abstrak, misalnya izin gangguan HO. Dan keputusan tentang status hukum dan hak kewajiban. 1. Status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, tanda lulus ujian, dan lain-lain. 2. Hak atau kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Keputusan tentang kepegawaian. 1. Keputusan tentang mutasi PNS, di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukuman disiplin terselubung. 2. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. 3. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi dan sebagainya. 5. Dampak keputusan terhadap orang sebagai berikut. 1. Keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan pemerintah. A. Perizinan, substansinya mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin. B. Dispensasi, pemberian kekecualian melalui pembebasan dari salah satu substansi perundang-undangan. C. Konsesi, kepentingan umum menuntut kegiatan-kegiatan dari si penerima konsesi, misalnya para penambang dituntut untuk melakukan reklamasi lahan tambang. Keputusan yang menyediakan jumlah uang, contohnya subsidi diberikan karena pemerintah ingin melancarkan kegiatan masyarakat, subsidi BBM karena pemerintah ingin masyarakat dapat membeli BBM. Dan 3. Keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan, contohnya penetapan pajak, penetapan retribusi. 4. Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan, contohnya pengangkatan seorang pegawai negeri sesuai dengan undang-undang kepegawaian negara. Dan 5. Keputusan penyitaan, contoh pencabutan hak berdasarkan undang-undang tentang pencabutan hak milik nomor 20 tahun 1961. KTUN deklaratif konstitutif, restas felon and restas happen. KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum secara real sudah ada. Contohnya akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya. 2. KTUN konstitutif dalam keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada. Contohnya akta perkawinan, akta perceraian, dan sebagainya. KTUN seketika dan permanen, ein malig and for duren. KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekali pakai, contoh surat izin pertunjukan hiburan, musik, olahraga, dan lain-lain. 2. KTUN permanen adalah keputusan yang masa berlakunya selama-lamanya kecuali ada perubahan baru, contohnya sertifikat hak milik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JOUU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi 1. Keputusan tata usaha negara positif pasal 1 angka 3 KTUN berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata tersebut. Keputusan tata usaha negara fiktif negatif pasal 3 ayat 2 KTUN tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan seseorang atau badan hukum perdata tetapi tidak dianggap atau tidak diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, sehingga dianggap badan atau pejabat tata usaha negara telah mengeluarkan keputusan negatif.
Contohnya itu permohonan IMB, KTP, sertifikat, dan sebagainya. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab atau diterbitkan, maka dianggap jelas menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menolak. Fungsi dan aktivitas negara. Menurut Utrecht, yaitu hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, hukum administrasi negara adalah merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang atau administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Administrasi negara mempunyai fungsi mengatur warga masyarakat dengan mendapat wewenang di hukum administrasi negara. Perbuatan administrasi negara yaitu backward handling atau overhead handling adalah perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah penguasa dalam tingkat tinggi dan rendahnya secara spontan dan mandiri, self-standing, untuk pemeliharaan kepentingan negara atau rakyat. Perbuatan hukum administrasi negara, recht handling, perbuatan yang bukan perbuatan hukum, fettelijk handlingen. Dan ada dua macam tindakan hukum TUN sebagai berikut. Satu, tindakan hukum TUN berdasarkan hukum perdata atau hukum private, yaitu mengenai contohnya penyelewengan ruangan pasal 1548 BW, jual beli pasal 1457 yang dilakukan oleh pejabat TUN untuk kepentingan pribadi. Dua, tindakan hukum TUN berdasarkan hukum publik, yaitu tindakan menurut hukum publik yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Perbedaan antara ketetapan dan peraturan ialah ketetapan keputusan TU sifatnya konkret dan khusus, dan peraturan umum material sifatnya abstrak dan umum, artinya dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu dan mungkin akan terjadi, dan peraturan ini berlaku untuk umum. Dan untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.